Mas
hakikatnya kita sudah masuk kepada syukur yang sebenar. Penempatan nikmat yang telah Allah berikan pada tempat yang telah ditentukan adalah merupakan dari kesempurnaan syukur kita. Bila kita telah diberikan nikmat oleh Allah, kita mengakui bahwa nikmat itu dari Allah. Kemudian nikmat itu kita lakukan pada hal-hal, kita tempatkan pada hal-hal yang Allah ridhai. Allah beri mata kita, Allah berikan mata kita gunakan mata kita untuk melihat kebesaran Allah. Allah berikan mulut kepada kita tidak berkata apa-apa, hanya baik atau diam. Ini namanya kita sudah masuk ke alam syukur yang memang Allah kehendaki. Keduanya, Allah ikat dalam kalimat yang indah yang diajarkannya sendiri, sehingga di saat kita melakukan syukur yang kedua dan kita lengkapi dengan ketiga dengan kalimat yang indah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita merasakan satu nikmat yang dari Allah berikan kepada kita, kita harus mengakui bahwa nikmat itu dari Allah dan kita tempatkan pada yang dikehendaki Allah, serta kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Utamanya saat ini yang Allah pilih di antara hamba-hambanya untuk hadir di majlis Jumat Mubarak ini, karena Allah mengampuni dosa orang yang sholat Jumat ini dari Jumat yang kemarin sampai Jumat yang akan datang. Allah akan mengampuninya. Semoga Allah memasukkan kita dalam golongan. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalimat itulah yang menghiasi puji syukur kita kepada Allah. Bahkan Allah menambah cintanya kepada hambanya yang senantiasa memuji kepada kekasihnya, serta menjaminnya dengan syafaat kekasihnya di saat dia nanti di surga berjumpa dengan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, hancurnya ukhuwah Islamiyah, retaknya persaudaraan sesama Islam. Bahkan kadang-kadang sesaudara bisa bertengkar, orang tua dengan anaknya bisa bercerai-berai, bahkan antara guru dengan muridnya bisa terpisahkan. Biasanya hal ini karena berita yang belum dicek kebenarannya. Ada satu kabar berita dia langsung terima, maka akan ada satu berita, akan ada satu sikap yang akan menghancurkan orang Islam. Allah berfirman, Allah memberikan peringatan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hujurat insyaallah di ayat 6. Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada orang fasik membawa berita, fatabayyanu, hendaklah selidiki. Jadi kalau ada orang membawa berita, beritanya itu akan menghancurkan kaum muslimin, akan menghancurkan sesama orang Islam, akan menghancurkan orang tua dengan anaknya, akan menghancurkan guru dengan muridnya. Fatabayyanu, jangan langsung kalian makan. Fatabayyanu, cek kebenarannya, itu perintah dari Allah. Karena orang yang datang memberi berita itu adalah orang fasik, sekalipun berita yang disampaikan itu benar, kalau berita itu akan menghancurkan kaum muslimin, maka itu adalah orang fasik. Orang fasik ini orang yang membawa berita yang akan menghancurkan Islam. Jadi siapapun orangnya, kalau beritanya itu benar, maka dia berlari Pak. Kalau berita yang disampaikan itu tidak benar, berarti dia fitnah. Kedua-duanya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang fasik. Siapapun orangnya, walaupun dia orang yang pintar, walaupun dia sudah sering sekali berhaji, walaupun dia bagaimanapun kedudukannya, tetap Allah menurunkan orang itu dalam golongan orang fasik. Nah, jadi kalau ada orang fasik kasih kabar kepada kita, jangan langsung menang, karena nanti kata Allah, kita takut menyesal. Orang-orang yang menyampaikan biasanya gembira. Jadi orang yang menyampaikan berita kepada orang lain agar orang lain ada yang simpi tengkar, agar orang tua dengan anaknya bisa bercerai-berai, agar si murid yang biasanya mau dekat kepada Allah lari dari Allah. Orang yang sudah berhasil memenuhi biasanya gembira. Allah Subhanahu wa taala
akhirat. Jadi orang yang menyampaikan berita ini diancam oleh Allah dengan siksa yang pedih di dunia. Oleh karena itu kita harus benar-benar berhati-hati dengan berita yang disampaikan. Imam Ali Zainal Abidin menyebutkan, bila kau mendengar kabar dari seseorang dan kabar itu akan menghancurkan kau dengan saudara, lalu katakan kepada mereka, anggap kamu bisu, anggap juga aku kuli, karena aku tidak ingin mendengarkan dan aku akan menghancurkan keluargaku, menghancurkan hatiku dan dekat kepada Allah. Jadi kalau ada berita jangan menghancurkan kita bisa ikuti Imam Ali Zainal Abidin, tidak usah digerakkan. Dan seakan-akan kita seperti orang ini. Masa muslimin rahimakumullah, kalau ada berita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyikapi orang yang memberikan berita kepada kita? Al-Quran memberikan pelajaran. Sedikit saya sambung dengan cerita di dalam Al-Quran. Suatu waktu Nabi Allah Sulaiman mengajak seluruh pasukannya untuk berjalan kepada suatu tempat. Rakyat pasukannya termasuk dalam golongan jin. Semua manusia pada itu, bahkan binatang, bahkan iblis pun ikut dalam rombongan Nabi Allah Sulaiman. Pada waktu dalam perjalanan Nabi Sulaiman memeriksa pasukannya, dan Nabi Allah Sulaiman memeriksa dari golongan pasukan burung. Ternyata Nabi Allah Sulaiman berkata, aku tidak melihat hudhud. Hudhud itu nama burung kecil sekali, tapi raja yang baik, raja yang memikirkan pasukannya walaupun dia seorang. Jadi kalau menjadi raja, mau jadi pemimpin, harus memikirkan rajanya walaupun dia kecil. Nabi Sulaiman atas perintah Allah harus memeriksa burung begini tidak lebih dari satu jam. Tapi karena tidak hadir pada waktu itu, aku tidak melihat hudhud. Kemana dia? Semua anggotanya mengatakan bahwa hudhud tidak ada. Apa kata Nabi Sulaiman? Akan aku siksa dia. Bahkan kalau perlu akan aku bunuh dia. Tapi aku akan terima kalau dia kasih alas. Seorang pemimpin, kalau sudah dapat kabar dari orang lain tentang kabar apapun, dikatakan bahwa dia akan memberikan ketegasan tentang hukumnya dan akan memberikan maaf kalau dia memberikan alasan. Tak lama ternyata hudhud datang. Karena hudhud memang datang pergi tidak pamit. Dia datang dari jarak yang jauh, takut kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman memanggilnya. Dari mana saja kau hudhud? Kata Nabi Sulaiman. Kemudian bercerita. Kata hudhud, aku sudah sampai ke tempat yang kau belum sampai, Nabi Allah Sulaiman. Aku sampai ke negeri Sabah. Di situ ada seorang ratu Balqis. Dia memimpin rakyatnya. Banyak sekali rakyatnya, tapi tidak menyembah Allah. Dia menyembah matahari. Cerita ini memberikan pelajaran. Hudhud ngasih kabar kepada Nabi Allah Sulaiman. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Sulaiman? Apakah Nabi Sulaiman langsung bilang, kamu anak kecil, kamu tidak bisa dipercaya, atau langsung dipercaya? Tidak. Nabi Sulaiman mengatakan, selalu aku akan periksa dulu. Asadata, aku terbilang saja. Apakah kamu benar atau kamu mau sudah? Aku akan periksa. Memeriksa dulu kabar dari. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman mengirim surat ke Ratu Balqis. Suratnya cuma 3 kalimat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala alaihi wa kulli muslimin. Suratnya Nabi Sulaiman karena di sini. Ini surat dari Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menentang kepada saya, masuklah Islam. Suratnya. Ratu Balqis dapat kabar. Apa yang dilakukan oleh Ratu Balqis dengan kabar ini? Manggil rakyatnya. Ini ada surat penting. Ada seorang raja. Biasanya raja kalau datang ke sini ini akan menghancurkan semua kerajaan kita. Bagaimana menurut kalian? Sebagai rakyat mengatakan, nah, kuat. Kami pasukan yang kuat Ratu Balqis, tapi menunggu berita dari
Jadi itu yang dikatakan oleh kata Rasul. Kalau dia memang seorang nabi, aku akan cek dia. Kalau seorang nabi, dia tidak ingin apa-apa kecuali mendapatkan dari Allah, dari Tuhan. Oleh karena itu, aku akan memberikan dia hadiah. Rasul memberikan hadiah bermacam-macam perhiasan, termasuk juga budak-budak sahayan yang banyak yang diminatkan kepada Nabi Allah Sulaiman. Setelah sampai di Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman berkata, aku tidak mau menerima ini, yang gembira menerima ini hanyalah kalian semua. Itu cerita singkatnya. Ratu Bilqis akhirnya beriman kepada Nabi Allah Sulaiman dan masuk Islam, bahkan menjadi istrinya. Tapi yang paling penting dalam kisah ini, setiap berita harus dicek kebenarannya sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu. Ini asal dalam wahyu Allah Subhanahu wa biqauli menjadi Al-Quran Ustaz berbuat sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa taqabbal minni tilawatan. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa atim wa a'lim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika wa ala sayyidi ibadika ashrafi ubbadi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mattasalat 'ainun bi nadar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa hafidhu al-aqwat wa hudud dimat wal jam'. وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُم بِأَمْرٍ بَدَأَ بِنَفْسِهِ وَثَنَّى بِمَلَائِكَتِهِ وَسَبِّحَهُ بِنَفْسِهِ وَقَالَ تَعَالَى وَمِنَ الْقَائِلِينَ الْإِيمَانِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا الحج وكانوا في أيديهم سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز التفرق المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واهدنا من خذل المسلمين. اللهم أحد اليهود والنصارى ومن كفر المسلمين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ذات أمورنا واجعلهم حجتنا فيمن حفظ وتبع. اللهم انفعنا بالبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والفتن